Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kita pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas mengenai beberapa mungkin materi satu bab materi di dalam buku Salafta dalam Ilmu Tajwid. Salafta dalam Ilmu Tajwid ini yakni satu buku kumpulan bab-bab atau pembahasan-pembahasan materi dalam ilmu tajwid ya, selekta dalam ilmu tajwid. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Fatihah. Semoga video ini menjadi tambahan referensi untuk kita semua dan Allah berikan kebermanfaatan. Utamanya kita baca Fatihah kepada penyusun daripada kitab selekta dalam ilmu tajwid ini, yakni Abuya Kiai Haji Abdul Aziz Baydawi Al-Bajuri. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى مصنف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, kalau dilihat di buku ini, di kitab ini, di bagian bab awalnya membahas tentang, setelah mukadimah tentunya, yang dibahas adalah tentang mengenai keutamaan sanad. Nah, mengenai keutamaan sanad ini, silakan Bapak Ibu dibaca dan mungkin bisa dipelajari sendiri oleh Bapak Ibu dan Anda semua yang menyaksikan video ini. Kita akan langsung pada halaman 64. Pembahasan ini berbicara tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim dan keutamaan mempelajarinya. Pertama, di dalam buku Selekta Ilmu Tajwid ini, penyusun atau penulis dari buku ini memberikan beberapa ayat atau menampilkan beberapa ayat yang membicarakan tentang keutamaan baca Al-Quran. Misalnya dikutip dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini, dzalikal kitabu la raibah, tidak ada keraguan padanya, yakni petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Itu keutamaan yang masyhur daripada kitab Al-Quran yang kita kenal di surah Al-Baqarah. Dalam surah lain, yakni surah Al-Waqi'ah, pada ayat 77 sampai 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yakni Lauhil Mahfuz. Nah, ini satu keutamaan yang luar biasa ya. Innahu laqur'anun karim. Bacaan yang sangat mulia fi kitabim maknun, di Lauhil Mahfuz. Dalam surah lain, surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan kalau Al-Qur'an ini sesuai dengan kemauan kita ya. Mau diniatkan untuk apa saat membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan niat kita tersebut kepada kita. Dari keutamaan, dari saking utamanya dari Al-Quran itu sendiri. Berikutnya surah Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan oleh ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunung
Kalau diturunkan Al-Quran, dia akan terpecah belah ya, hancur. Saking utamanya daripada Al-Quran. Nah, inilah keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran yang Allah sebutkan juga di dalam kitab tersebut sendiri, dalam Al-Quran itu sendiri. Berikutnya dalam buku Selekta ini juga dijelaskan mengenai keutamaan Al-Quranul Karim menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma, dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, dalam hadis ini dikatakan sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi berbahagialah kita semua, mudah-mudahan termasuk dari bagian hadis ini. Kita masih punya keinginan untuk baca Quran, belajar Al-Quran, tadarus di rumah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu jangan lupa untuk kita niatkan di dalam taqarruban ilallah atau berdekat-dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Al-mahiru fil Qur'anil Karim ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqin lahu ajran." Orang yang pandai membaca Quran nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang, bersama para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, orang yang pandai membaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para utusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang pandai membaca saja ya. Bagaimana dengan menghafal? Bagaimana dengan orang yang mampu menerjemahkan, mampu membacanya dan mampu menginterpretasikannya melalui tafsir. Nah, inilah. Adapun orang yang membacanya dan tidak lancar, maka dia dapat 2 pahala. Artinya pahala membaca dan pahala belajarnya itu. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mohon maaf, Imam Abu Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim dari Abdullah ibn Abbas ya. Abdullah ibn Abbas ini khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengabdi ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kebutuhan Nabi, untuk kemudian apa, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini matan hadisnya, uhibbul araba li thalathin. Aku mencintai Arab atau mencintai Arab itu karena 3 hal gitu. Li'anni Arabi, karena sesungguhnya saya adalah orang Arab, wal Qur'anu Arabi, dan Al-Qur'an berbahasa Arab, wa lisanu ahlil jannati fil jannati Arabi, dan bahasa daripada ahli surga nanti di surga dengan menggunakan bahasa Arab. Kata Nabi, uhibbal Arab karena 3 hal. Mencintai uhibbul Arabah li talatin. Karena 3 tadi itu ya. Karena Nabi sendiri orang Arab, kemudian Al-Qur'an berbahasa Arab, dan nanti orang-orang di surga semua berbahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian ini nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis dari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang dengan bacaan Al-Qur'an yang sesuai dengan ketika diturunkan. Artinya ada ilmu yang dipelajari untuk kemudian bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Apakah itu murattalnya, apakah itu tajwidnya, bacaan panjang pendeknya, hukum nun, sukun tanwin, hukum mad asli, mad far'i dan lain sebagainya, itu dipelajari sehingga nanti bisa sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tentu bacaannya jadi lebih baik. Ini gitu ya. Berikutnya ini keutamaan Al-Qur'anul Karim dalam perspektif para ulama. Yang pertama, kata Sayyidina Utsman ibn Affan, "Lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Ini menarik luar biasa ya.
lau tahurat lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Andai kata hatimu suci, hati kalian suci, maka kalian tidak akan merasakan lapar daripada atau merasakan kenyang daripada membacakan Al-Quran. Ini ya, kalau kita hatinya nggak terlalu kotor, nggak terlalu banyak dosanya, insya Allah kita akan demen, baca Quran itu demen, akan ketagihan ya, ada ladzah di dalam membaca Al-Quran. Sebaliknya, kok dirasa-rasa nih kita sudah sekian hari nggak tadarusan, nggak baca Quran, ini ada apa, dikoreksi kita ya, begitu. Kalau model seperti kita ya memang harus harus terus-terus berusaha atau berupaya untuk bisa berdekat-dekat dengan Al-Quran. Artinya apa? Artinya Quran ini akan menjadi bagian daripada upaya kita di dalam tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa kita. Apalagi al-fakir, saya sendiri utamanya masih banyak kelalaian, masih banyak dosa, masih banyak khilafan di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, dikatakan, kata Imam Syafi'i, "Inni la usalliyal atamata wa ada'ul mushafa baina yadayya fama atbaquhu hatta asbaha." Sesungguhnya saya setiap usai salat Isya saya membaca Al-Quran sampai datangnya waktu subuh. Masya Allah. Salat Isya selesai, baca Quran duduk sampai subuh datang. Ya, mirip-mirip dengan kita ya. Habis Isya langsung selonjoran. HP-nya nggak lepas. Wallah. Berikutnya nih kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil Qur'an. Kalau mau dunia, ya dia pakai Quran. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil Qur'an. Kalau mau dunia, pakai Quran, mau akhirat pakai Quran, mau dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat, ya pakai dua-duanya. Dengan cara mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, membaca, menghafalkan, mengamalkan, dan seterusnya. Mengistiqomahkan amalan kita, mengistiqomahkan amalan kita. Mudah-mudahan ya. Berikutnya Imam Sulaiman Ad-Darani ya. Imam Sulaiman Ad-Darani dikatakan Az-zaniyatu asra'a ila hamalatil Qur'anil ladzina ya'suna Allah 'azza wa jalla minhum ila abadatil awthan hina asawullaha subhanahu wa ta'ala ba'dal Qur'an. Malaikat Zabaniyah, yakni malaikat yang menjaga neraka, akan menyiksa terlebih dahulu orang-orang yang hafal Quran tetapi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala daripada menyembah berhala. Orang hafal Quran tetapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dari saking utamanya daripada Al-Quran ini, maka Allah murka baginya karena dia bawa Quran tapi juga membawa kemusyrikan untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu untuk materi kita di kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.